Oke guys, ini dia kita sudah mau sampai ya ke Simpang 35, ada persimpangan ke Pekanbaru dan Kota Jambi. Sebelumnya perjalanan kita lewat kapal dan darat dan nggak sampai sekarang di Simpang 35. Oke, mulai dari simpang ini kita akan menuju Kota Jambi dahulu dan nanti trip kita akan sholat dan makan siang di perbatasan tidak jauh dari Kota Jambinya. Oke, check it out. Jalan di sini cukup baik ya guys. Jadi lebih nyaman berkendaraan, tidak ada lubang. Di sini kita lihat jalannya bergaris kuning. Jadi kalau nggak salah ini jalan nasional. Sepanjang jalan ini yang saya amati hanya beberapa kilometer saja yang rusak. Kami berangkat dari Batam di tanggal 6, pas hari Sabtunya, tanggal 6 April. Nah, berangkat dari Telaga Punggur, naik roronya di tanggal 6 jam 3 sore. Jadi sampai di Kuala Tungkal tadinya itu jam 7 pagi. Dan ini kami sudah jalan lebih kurang 2 jam dari Kuala Tungkal. Sekarang lebih kurang jam 10-an lah ya di sini. Oke guys, sekarang kita sampai di Kota Sengeti. Di sini ada pasar dan keramaian juga ya. Di daerah ini tidak berapa jauh dari Kota Jambi. Di sini juga banyak tempat peristirahatan seperti Indomaret, Alfamart, rumah makan Padang. Tapi kami memilih untuk beristirahat di setelah Kota Jambi ya. Jadi ada rumah makan lesehan namanya Lesehan Jempol. Suasana mudik lebarannya sudah sangat terasa ya guys. Ada beberapa konvoi kami yang bermuatan banyak untuk mudik. Oh ya guys, di perjalanan ini saya tidak sendirian. Ada beberapa mobil, 3 mobil yang sama-sama menuju arah Lampung. Jadi kalau kita perhatikan di setiap sepanjang jalan itu ada saja yang berplatkan BP, berasal dari Kepulauan Riau. Jadi asik guys. Di rumah makan kita bisa saling sapa. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lu. Nah, inilah dia Kota Jambi. Katanya Kota Jambi itu kota yang nyaman, kota Melayu. Oke, selamat datang di Kota Jambi. Ini kalau kita baca dari signboardnya itu tertulis Jambi Seberang. Jadi kita menyeberangi jembatan panjang ini. Oke guys, kita udah masuk ke kota.
Oh ya guys, ada beberapa teman yang menanyakan, ada beberapa para subscriber eh, berkenaan dengan prosedur pengurusan untuk membawa kendaraan di saat mudik keluar dari Batam. Jadi awal pertamanya ya, yang saya lakukan itu saya pergi ke kantor Bea Cukai dengan menunjukkan STNK mobil kendaraan kita. Nanti di sistem Bea Cukai akan melihat berapa harga pasar kendaraan kita pada tahun tersebut. Jadi nanti mereka mempunyai tarif sendiri dan kita juga tidak bisa merekomendasikan melalui referensi yang lain, tidak bisa ya. Jadi pihak Bea Cukai sudah ada harga pasar sendiri, jadi nanti ditentukan. Setelah itu nanti mereka akan mengeluarkan billing. Singkat ceritanya mereka mengeluarkan billing. Terus nanti kita juga akan ada pengecekan rangka mobil ke Samsat untuk menyatakan kendaraan itu benar-benar asli sesuai dengan STNK dan BPKB. Oh ya, kalau BPKB-nya masih di bank, Anda bisa membawa fotokopi. Setelah itu nanti, setelah keluar billing tersebut, kita bayar ke bank dan dapat bukti lunas, terus kita bawakan kembali ke kantor Bea Cukai. Nah, dari pihak Bea Cukai itu juga nanti akan mencek rangka mesin kita. Jadi 2 kali cek ya, dari Samsat juga, dari pihak mereka juga. Nah, setelah selesai semua, PPN sudah terbayar, kita apabila kita hendak keluar Batam mau berangkat, kita juga harus pergi ke Polda untuk membuat surat jalan. Persyaratannya adalah hasil cek rangka tadi yang kita buat, atau di tahun berikutnya kita mau pulang lagi, kita cek rangka ulang, terus nanti kita bawa lagi ke Polda, nanti pihak Polda akan mengeluarkan surat jalan, begitu guys. Terus proses untuk pembelian tiket, nah dari masa ke masa itu pihak ASDP Telaga Punggur Batam selalu membuat inovasi-inovasi terbaik, yang mana pada dulunya itu kita harus menunjukkan fisik mobil, terus antri sesuai dengan fisik yang udah sampai ke pelabuhan. Nah, di tahun-tahun sekarang ini mereka membuat sistem online melalui WhatsApp. Jadi nanti kita diberikan link. Biasanya itu pengumuman itu bisa kita pantau di Instagram ASDP Batam, Pelabuhan Telaga Punggur. Jadi nanti di sana kita dapat link nomor WA-nya, terus kita akan ping atau kita say hello aja, terus nanti mereka akan keluarkan apa saja yang harus kita siapkan. Nanti format apa saja yang harus kita kirimkan ke mereka. Salah satunya biasanya itu nama penumpang, nama sopir, dan identitas serta identitas kendaraan kita. Nah, setelah itu nanti mereka akan proses sesuai dengan database yang ada pada mereka, nomor antrian kita selanjutnya akan dikeluarkan. Nah, begitu guys. Untuk biaya itu harganya kemarin di 2024 ini saya mengeluarkan biaya 2.900.000 kurang 10.000 ya. Jadi hampir 3 jutaan lah. Jadi kalau kita perkirakan biaya kita yang keluar naik kendaraan dengan jumlah penumpang lebih dari 4 orang itu lebih efektif ya. Kalau untuk ke Jawa atau ke Lampung itu lebih efektif saya rasa dibandingkan kita naik kendaraan umum atau seperti pesawat atau yang lain-lainnya. Gitu guys, itu adalah cara saya supaya bisa membawa kendaraan di saat mudik. Oke guys, ini kita udah sampai di Kota Jambi. Ternyata hari ini ada ada acara di alun-alun Kota Jambi, jadi tadi ditutup. Ini saya coba menggunakan jalur lain. Oh ya guys, saya di sini juga selalu menggunakan GPS ya. Saya tidak terlepas dari GPS. Jadi kalau seandainya GPS saya dimatikan, saya juga nggak tahu nih jalan Kota Jambi ini kemana-mana aja nih. Jadi saya 100% memang menggunakan GPS. Jadi teman-teman jangan khawatir lah. Kalau ada yang bilang ribet pakai GPS, itu ternyata enggak ya. Tapi saya
pastikan dulu handphone Anda untuk Google Map-nya sudah update semua ya. Jadi sekarang saya menggunakan HP Samsung. Orang bilang HP Samsung ini lebih akurat katanya ya. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak pernah nyoba HP lain. Jadi di HP ini saya sangat terbantu lah. Mungkin sistem Androidnya juga update dan lain-lainnya lah. Jadi 100% saya memang menggunakan GPS. Walaupun saya sudah pulang 2 kali, saya nggak hafal ini kota Jambi ini ya. Jadi memang saya gunakan ini, seperti saya belok ini diarahkan semua sama GPS. Saya juga bertanya juga sama teman, ada nggak jalur lintas luar selain masuk ke kota Jambi untuk menuju ke arah selatan Sumatera? Tapi ternyata nggak ada, memang melewati kota. Jadi syukur ya saya menggunakan GPS, dan saya juga selalu berpatokan dengan GPS yang saya pakai. Nah ini ada jalan pintas ternyata guys. Jadi selain jalan yang tadi kalau lurus, ini ada jalan lebih dekat. Oke, jadi Google ini dia akan menganalisa mana jalan yang terdekat, itu yang dia utamakan. Yang kedua, mana jalan yang sibuk, dia akan cari alternatif lain. Nah, jalan yang sibuk itu ada beberapa ya, ada yang tandanya jalurnya merah atau memang tidak bisa dilalui, nanti ditandai oleh pengendara lain. Nanti bisa ditandain ya, kita juga bisa menandakan kalau seandainya di sini terjadi kecelakaan, nanti kita bisa laporkan ke Google Map. Jadi juga orang-orang lain juga bisa mengetahui. Nah ini, jadi saya sudah sampai di jalur lain lagi, yang mana jalur ini adalah lingkar dalam, jalur utama di kota Jambi. Oke, di sini saya kayaknya sudah di tengah pusat kota ya, kota Jambi ya. Saya terus mengikuti GPS. Oke, diikuti terus guys ya.
sore kalau di sini. Kita nunggu sore juga tidur kan. Jangan lah. Nanti nggak usah berhenti lagi berarti ya. Langsung tancap sampai sana malam. Kan nanti dikasih hati ngapain hati mam yang ada dua ini hati nanti bilang terima kasih lah, kasih HP. Nanti kalau om kami kasih HP bilang terima kasih kan Pak? Ambil arah barat daya di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Raya Palembang, Jambi menuju Lorong Bina Bakti. Pak, berapa hari kita tempat tembok? Seminggu deh. 2 hari. Sorry. Tidak pun lampu ya. Oh iya. Oh, yang apa? Air nangis kayak ini tuh. Nanti malam kau tahu itu loh. Apa? Tablet nasional. Nah, ya kan Kak? Bukan nanti malam adik. Malam kita sampai aja tengah malam. Sampai di mana Kak? Kampung. Tempat banyu, tempat makan. Bocor. Masa mobil baru bocor? Ini loh dari atas ini. Pesan aja sedikit tuh karet gitu. Tolonglah gitu. Ah, Bocor. wah. Nanti